Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil 'ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli hal, dalam setiap waktu dan keadaan. Bil khusus pada malam hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama hadir di rumah Bapak Harisan Damanit dalam rangka bersilaturahim, kemudian bermajlis taklim. Mudah-mudahan apa yang kita buat malam hari ini adalah merupakan amaliyah tentunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita berhadir di rumah yang bertuah ini. Ada wajah-wajah baru pula, undangan khusus. Nah, ini Pak Heri biasanya mengisi, malam ini mungkin tak mengisi, bisa hadir kembali. Kadang mengisi ke Serapu, kasih dulu gitu. Isi air ya. Baiklah, sebelum nanti kita di akhir majelis berdoa, nanti kita bacakan doa seumpama pahala bacaan-bacaan tadi dari surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga zikir, dan juga pahala taklim kita pada malam hari ini. Khusus kita sampaikan, kita kirimkan kepada orang tua kami ataupun orang tua di rumah ini yang telah mendahului kita, yaitu almarhum Muhammad Yusuf Damanit dan ibunda yang tercinta yang bernama almarhumah Ibu Unong Dalilah binti Amatillah. Baik, di minggu yang lewat kita mengaji di rumah Bapak Surya. Pak Surya tak datang? Pergi Ustaz. Oh, pikir balas dendam. Pak Isan datang ya? Datang Ustaz. Tak betul kita. Nanti bisa ditegur dan tidak. Biasanya awak tak datang ke rumah dia, ke rumah awak tak datang dia, masih sama kan, kosong-kosong. Ini di rumah Pak Surya datang kita kan, kembali tak datang dia, berarti 1-0 kan. Mudah-mudahan sehat Pak Surya, kerja. Baik, malam hari ini kita masuk ke kajian bab fikih. Di rumah Bang Edu kita membahas masalah apa itu? Yang membatalkan sholat ya. Rumah Bang Edu. Perbedaan Ustaz. Wanita dan lelaki Ustaz. Oh, perbedaan laki-laki perempuan ketika sholat. Masuk kita di pasal yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu wujubil jum'atu sab'atu asya'an. Ini bab sholat Jum'ah. Dalam kitab ini diterangkan pasal menerangkan syarat-syarat wajib sholat Jum'ah. Jadi hukum sholat Jum'ah itu wajib, ya kan, bagi kaum muslimin yang laki-laki. Ini lebih detail nanti diterangkannya apa yang merupakan syarat wajib sholat Jum'ah. Yang pertama, wa syaraitu wujubil jum'ah, syarat-syarat wajib melaksanakan sholat Jum'ah, sab'atu asya, ada 7 macam. Yang pertama, al-islamu,
artinya beragama Islam. Berarti kalau tak Islam tak wajib. Yang kedua, wal bulugh, yang sudah masuk akal baligh. Kalau tak baligh tak wajib. Jadi sholat Jumat kita di masjid kita ni banyak yang tak baligh daripada yang baligh. Yang tak baligh itu tak wajib, tapi disuruh, diajari, dididik, dikenalkan bahwa itu adalah sholat Jumat. Jangan pula dilarang walaupun mereka tak wajib. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, wal aqlu, udahlah baligh kemudian berakal. Ada yang baligh tapi tak berakal. Jadi yang baligh tak ada akal itu tak wajib. Tapi kalaupun datang biarkan saja, jangan pula diusir. Kemudian ditambahkannya wahajihi syurutu aidan, wahajihi syurutun aidan li ghairil jumu'ati minas salawati. Syarat-syarat sholat Jumat ini juga berlaku pada sholat selain Jumat. Termasuk juga sholat 5 waktu, maksudnya bukan hanya Jumat aja. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat wal hurriyah. Wal hurriyah ini artinya merdeka, berarti bukan budak. Sebenarnya sekarang tidak ada lagi itu, semua sudah merdeka, tak ada budak lagi. Yang kelima wadzukuriyah. Wadzukuriyah itu laki-laki. Jadi yang berakal, yang Islam tadi, yang berakal tadi, yang baligh tadi itu yang laki-laki, yang perempuan tidak diwajibkan. Kemudian yang ke-6 wasihhah, sehat. Islam, berakal, baligh. Kemudian laki-laki, wajib sholat Jumat. Tapi sakit di saat itu, maka gugur wajibnya. Tak wajib lagi dia sholat Jumat. Sakit apa? Sakit gigi, dia saja. Sakit gigi, menunjuk tak sholat Jumat. Karena sakit perut, sakit mata, ataupun sakit influenza, batuk-batuk saja. Nah, jadi kalau batuk-batuk saja jangan sholat Jumat, dihitung sakit. Nanti terganggu pula orang sholat Jumat. Tapi kalau sakit hati Bang Deki jangan. Bang Deki tak sholat Jumat, tidak sakit Ustaz. Macam kajian tadi malam, sakit apa? Sakit gigi, tidak sakit hati. Sakit hati tidak. Sholat Jumat lah. Mudah-mudahan dengan sakit hati itu sholat Jumat maka reda sakit hatinya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, wal istitan. Ini yang menjadi permasalahan khilafiyah di antara para ulama. Wal istitan, berdomisili dia di tempat itu yang wajib. Islam, baligh, berakal, laki-laki, sehat, dia berdomisili di situ, maka wajiblah bagi dia sholat Jumat. Pak Pendi berangkat ke Medan pas hari Jumat, maka menurut kitab ini Pak Pendi tak wajib sholat Jumat di sana. Kenapa? Karena dia tak berdomisili di Medan, dia berdomisili di mana? Sendiri. Tapi jangan gara-gara itu tak sampai Jumat pula di Medan, sembahyanglah. Cuma lagi gugur wajibnya menjadi sunnah. Kerjakan sholat Jumat, tetap gugur zuhur. Nah, seperti itu. Atau saya pulang saya ke kampung saya Tanjung Balai, maka di saat itu tak wajib bagi saya sholat Jumat, karena aku dah penduduk sini. Tapi di sana aku sholat Jumat juga, hukumnya menjadi sunnah. Artinya nanti diterangkannya yang musafir itu tak wajib. Musafir. Macam saya pulang ke kampung, kan, sampai di kampung, maka ketika disuruh saya imam, saya tak mau. Kenapa tak mau? Saya musafir. Biarkanlah orang itu yang menjadi imam. Dihitung, kalau 4 hari juga aku tak pulang-pulang kemari,
habis 4 hari itu barulah aku boleh menjadi imam. Karena batas musafir itu dalam mazhab Syafi'i 4 hari. Begitu juga kalau kita ke Medan atau ke tempat yang lain, lebih 4 hari kita di situ masuk Jumat, maka di saat itu hukum Jumatnya menjadi wajib karena kita tak dihitung lagi di situ musafir. Tapi ini ikhtilaf ulama, berbeda-beda pendapat. Tapi dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Habis ya. Jadi syaratnya itu 7. Kemudian wa syaraiti sihhatu fi'liha salasah. Tadi syarat-syarat terperinci sampai 7 sudah ada. Yang kedua dijelaskannya di sini, syarat sahnya sholat Jumat. Di kampung tu baligh ada. Di kampung tadi Islam, baligh, berakal, sehat, ya. Laki-laki, kemudian tidak musafir. Ketika 7 itu lengkap di kampung tu, ada juga lagi syarat tertentu. Syarat sahnya orang tu sholat Jumat masih ada lagi. Di sini dibahas dia. Apa syarat berikutnya supaya sah tadi? Al-awwalu, yang pertama katanya antakuna baladil misra au qaryah. Syarat sah sholat Jumat itu ada kampungnya atau ada tempat qaryah atau ada desanya. Ada tempat. Contohnya kalau pergi kita ke sesuatu, kita menyingso berdua, nyingso kita masing-masing akan ada borongan. Nah, pas hari Jumat, apakah wajib kita sholat Jumat? Tidak. Tak ada kampung. Hutan itu saja kita. Sholat Jumat aja lah. Jangan gara-gara itu nanti khotib pula tengah hutan. Nanti yang datang harimau monyet ya. Udah sholat Jumat saja. Karena tak ada kampung di situ. Jadi harus ada kampungnya. Kemudian kampungnya ada. Apa syarat yang kedua? Kalau kampungnya ada, tempatnya ada, maka syarat yang keduanya adalah ayyakunal adadi fi jama'atil jum'ah arba'in. Terkumpul dalam melaksanakan sholat Jum'ah itu ada sekitar 40 orang. Kalau tak mencapai 40 orang pun tak wajib sholat Jum'ah. Contoh di sini, ini contoh, tapi tak mungkin. Di sini ini kan kampung betul, ada Islam, ada baligh, tapi tak mencapai 40 orang laki-laki yang baligh, yang mukallaf, yang sehat, tak mencapai, maka tak wajib di kampung ini melaksanakan sholat Jumat. Maka nanti masuk masjid dakwah hitung, dapat dihitung itu mana orang sini, mana orang luar. Nah, kalau orang sini dihitung-hitung cuma 38 orang yang balik, yang berakal, yang Islam tadi, yang dihitung cuma 38 orang. Memang yang hadir itu 100 orang, tapi anak-anak 30 orang, yang singgah musafir 20 orang, yang di situ dihitung, yang mukim di situ 38 orang, maka sah sholat Jumatnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi gimana? Habis sholat Jumat itu sholat zuhur balik. Bagi yang mengamalkan, kanan juga yang mengamalkan, yang lebih tengok kiri kanan, hitung-hitung, oh, tak sampai 40. Habis Jumat sembahyang balik dia 4 rakaat. Jadi kalau ada yang melakukan itu jangan dibantah, karena dia mengikut pendapat Imam Syafi'i. Banyak juga itu kejadian seperti itu. Jadi harus ada 40 orang. Jadi 40 orang itu dihitung yang tadi, yang Islam, yang baligh, yang berakal, jumlahnya 100. Tapi kan yang tak berakal berapa orang? Yang apa lagi? Yang anak-anak berapa orang? Seperti itu. Kemudian fala tajibul jum'ati ala kafirin asli, maka tidak wajib sholat Jum'ah itu bagi orang-orang kafir. Wasobiyyin, anak-anak tak wajib. Jadi anak-anak tak wajib. Banyak anak-anak Jum'ah itu semua, maka tak wajib. Kalau pahala pun tak pahala lah, cuma lagi mendidik.
Tapi kalau orang tuanya mendidik dia, maka pahalanya bagi orang tuanya. Wa majnun, orang gila. Warrafi, orang yang tak merdeka. Wa unsa, perempuan. Wa marid, orang sakit. Wa musafir, dan orang musafir. Saya ulang sekali lagi. Fala tajibul jum'ah, tidak wajib sholat jum'ah ala kafir, orang kafir. Yang kedua, sabi, anak-anak. Yang ketiga, majnun, orang gila tak berakal. Warafi, orang yang tidak merdeka. Wa unsa, perempuan. Wa marid, orang sakit. Wa musafir, orang yang musafir. Sampai situ kajian singkat kita. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Selanjutnya nanti yang akan datang tetap kita mengkaji masalah sholat Jum'ah, tapi syaratnya dulu. Nanti kemudian rangkaian-rangkaian ketika Jum'ah, khotib dan lain sebagainya. Terlambat sholat Jum'ah atau masuk dalam sholat Jum'ah nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الثواب مثل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص والفلق والناس وصلوات على النبي والتعليم هدية منا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وثم خصوصا لأرواح الأموات لصاحب هذا البيت، وثم خصوصا يا الله إلى أخينا أو أبينا سيد محمد يوسف دمانك، وثم خصوصا يا رحمن إلى روحة أختنا أو أمنا السيدة أم جميلة. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما. اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهما حفرة من حفر النيران. اللهم بحق وببركة من سورة الفاتحة اجعل هو الشفاء ورحمة علينا وأهلنا وذرياتنا، خصوصا لصاحب هذا البيت وخصوصا على هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد